Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Aditya, mahasiswa manajemen paralel yang sedang menempuh perkuliahan praktikum statistik, akan mencoba menerangkan bagaimana saya mengerjakan ATS saat ini, ATS praktikum statistik. Yang pertama adalah mencari statistik deskriptif dari data-data yang ada di Excel berikut. Data Excel ini merupakan sebuah kuesioner terhadap variabel, yaitu yang pertama kinerja pegawai sebagai dependennya, kemudian independennya adalah penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan kesesuaian tugas teknologi. Ya, ini ya, di depannya Y, X1, X2, X3. Yang saya buka ini adalah data respondennya. Kemudian saya memasukkan data-data tersebut ke dalam data variable view dari SPSS. Yang pertama adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja, dan pelatihan yang merupakan data responden. Yang di sini semuanya adalah string, kecuali tingkat pendidikan yang saya olah. Jadi tingkat pendidikan saya rumuskan bahwa SMA adalah 1, D3 adalah 2, terus S1 3, dan S2 4. Jadi di variable view-nya saya telah berikan values-nya seperti ini. Ini gunanya supaya nanti data tingkat pendidikan bisa di analyze ya. Jadi yang selanjutnya, yang soal pertama adalah statistik deskriptif dari data. Yang perlu dilakukan adalah kita mengklik analyze. Terus descriptive statistik, terus deskriptif, tadinya data-datanya ini yang terbaca adalah hanya data-data yang bersifat numerik atau angka. Kemudian kita masukkan, kita pilih opsinya, kita klik semua, ini kita centang semua, terus kita continue, oke. Ya. Dalam output ini akan tersaji data min, max, median, modus, dan skewness-nya dan kurtosisnya. Dengan data pertanyaan adalah 130 responden. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menganalisa deskriptif data responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja, dan pelatihan teknologi akuntansi. Ya, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyajikan data ini menjadi data batang dan data chart pie atau yang bulat itu. Yang kita lakukan adalah analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Ya, ini telah saya masukkan semuanya, variabel-variabel yang berkaitan dengan data responden.
statistiknya kita yang set mungkin minimum maksimum standar deviasinya. Terus chartnya kita pilih yang pertama diagram batang dulu. Kita tunggu. Masih berproses. Ya. Ini adalah data-data dari responden yang telah ditampilkan melalui diagram batang. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin menampilkannya melalui diagram lingkaran? Kita melakukan analyze, descriptive statistik, frekuensi, kemudian chartnya kita ganti ke pie chart. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah tampil diagram-diagram yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menguji validitas dari data kuesioner menggunakan metode CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Yang perlu dilakukan adalah mengklik Analyze, terus Dimension Reduction, kemudian Faktor. Ya, ini kemudian masukkan semua dari variabel-variabel pertanyaan. Tadi sudah saya masukkan sebelumnya. Kemudian kita centang KMO dan Bartlett Test Oscillatory. Extraction-nya kita set seperti ini aja. Rotation-nya kita pilih yang Varimax karena ini merupakan yang paling jitu ya. Kemudian oke. Ya. Dari sini akan terlihat bahwa KMO dan Bartlett test-nya menghasilkan angka 0,889 yang berarti sudah memenuhi syarat karena melebihi dari 0,5. Nah, sini rotated component metric-nya masih menampilkan 8 komponen, padahal dari variabelnya itu ada 4 variabel ya. 1 dependent dan 3 independent. Terus hasilnya harusnya kalau itu variabelnya 4, hasil output dari rotated component metric-nya adalah 4 komponen. Terus bagaimana cara menjadikan itu 4 komponen? Yang perlu kita lakukan adalah mencari dari ini setiap variabel ini di mana mereka yang paling banyak semua itu pertanyaannya mempunyai nilai lebih dari 0,5. Dari yang pertama
variabel pertama. Terlihat bahwa pada komponen keempat itu kebanyakan dari pertanyaannya telah melebihi 0,5, tetapi KP1, KP2, KP3, dan KP7 masih kurang di bawahnya. Jadi ini keempat pertanyaan ini perlu direduksi, perlu dihapus. Kemudian yang variabel kedua, yang PSIA. Terlihat pada komponen ketiga, kebanyakan sudah melewati dari 0,5 kecuali PSA 6 sampai 11. Maka pertanyaan PSA 6 sampai 11 perlu direduksi, perlu dihilangkan. Kemudian variabel QSIA. Pada komponen pertama, kebanyakan sudah melewati 0,5, tetapi KSA 5 dan KSIA 5 dan KSIA 7 masih kurang di bawahnya. Jadi ini yang akan perlu dihapus, 5 dan 7. Kemudian variabel KTT pada komponen kedua itu kebanyakan sudah melewati 0,5, tetapi KTT 6, 7, dan 8 masih di bawah 0,5. Ini yang perlu direduksi. Jadi langkah selanjutnya kita ke data view atau di variables view juga bisa. Kita menghapus KP1, KP2, KP3, dan KP7. Kemudian PSIA 6 sampai 11. PSIA 5 dan 7. KTT 6, 7, dan 8 juga perlu kita buang. Selanjutnya kita lakukan analis lagi. Oke. Ya, KMO open barrel testnya masih di atas 0,5, jadi masih sangat bagus. Dan komponen paket metriknya sudah memenuhi syarat, jadi 4 dari 4 variabel. Oke. Jadi CFA-nya telah memenuhi syarat setelah direduksi pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan. Terus yang terakhir yang perlu dilakukan adalah menganalisa reliabilitas dari pertanyaan-pertanyaan dari data pertanyaan-pertanyaan variabel ini. Yang perlu dilakukan adalah analyze, kemudian scale,
reliability analysis. Terus data pertanyaan dimasukkan per variabel. Jadi K4 sampai K6 kita masukkan. K4, K5, K6. Krombatnya di set alpha. Untuk statistiknya kita klik semua yang deskriptif for-nya. Oke. Continue. Oke. Ya. Berikut data hasil dari reliability-nya. Krombat alpha-nya 0,753 itu memenuhi syarat, di mana krombat alpha yang memenuhi syarat adalah yang di atas 0,7. Jadi pertanyaan KP, komisi pegawai itu pertanyaannya semuanya telah memenuhi uji reliabilitas. Scale. Krombat alpha-nya 0,843, berarti memenuhi syarat. Jadi pertanyaan tentang variable independent, penerapan sistem informasi akuntansi, pertanyaan-pertanyaannya telah memenuhi uji reliabilitas. Selanjutnya kita lanjutkan ke variabel yang ketiga. Krombat alpha-nya 0,951 memenuhi syarat. Yang terakhir adalah variabel keempat. Atau variabel kesesuaian tugas teknologi. Oke. Jadi krombat alpha-nya 0,925 memenuhi syarat. Berarti semua pertanyaan dalam variabel-variabel tadi telah memenuhi syarat di Korea. Jadi yang setelah direduksi tadi semuanya telah memenuhi syarat. Demikian paparan saya tentang bagaimana cara mempraktekkan pengujian reliabilitas, CFA, dan juga statistik deskriptif dari data ATS kali ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan karena keterbatasan waktu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.